Terbongkar, pejabat era Anies selfie mendagih blunder pamer harta. PJ Heru gak tinggal diam, minta diperiksa. Ternyata punya utang segini. Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono melapor ke Inspektorat dan memerintahkan selfie untuk klarifikasi. Informasi pamer harta dari selfie mendagih ini diungkap oleh akun Twitter @partaisosmed pada Selasa 4 April 2023. Begitu juga di para pejabat. Pamer harta itu bisa mereka lakukan dengan berbagai gaya. Ada yang seperti orang-orang pajak kemarin itu dengan bikin klub motor besar. Ada yang bikin klub golf. Ada yang klub sepeda mahal dengan nilai sepeda yang ratusan juta harganya. Dan biasanya perkumpulan seperti itu juga berkaitan dengan urusan pangkat dan jabatan. Saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, aparat pemerintah. Dan hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan bea cukai, ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya, terhadap birokrasi yang lainnya. Dan kalau seperti itu ya, kalau menurut saya ya, pantas rakyat kecewa. Belum yang lain, sehingga saya katakan bahwa korupsi. Saudara sekarang noleh kemana aja ada korupsi kok. Noleh nih ke hutan, ada korupsi di hutan. Noleh ke udara, kok ada pesawat udara, korupsi di Garuda. Ada asuransi, wah ada asuransi. Koperasi, korupsi. Semua ada korupsinya. Nah ini sebenarnya mengapa kita dulu melakukan reformasi. Sikap tegas Heru bukan tanpa alasan. Ia nampaknya cukup geram dengan kelakuan anak buahnya tersebut. Hal itu diketahui Heru setelah foto-foto selfie mendagih yang diduga sedang pamer kemewahan tersebar di media sosial. Salah satunya ketika selfie mendagih menginap di Hotel Kempinski, Jakarta selama 2 malam senilai 27 juta rupiah. Kemudian ada pula foto-foto selfie mendagih dan keluarga yang diduga mengenakan barang mewah. Tak tinggal diam, Heru Budi lantas meminta Inspektorat untuk memanggil selfie mendagih untuk mengklarifikasi. Sebagaimana diketahui, sosok pegawai Dinas Perumahan Pemprov DKI Jakarta bernama selfie mendagih mendadak jadi sorotan publik lantaran menikmati fasilitas mewah dengan nilai fantastis. Adapun dugaan tersebut mencuat setelah biaya tagihan sewa kamar hotel atas nama selfie mendagih beredar luas di media sosial. Nah, yang bikin publik terbelalak adalah tarif sewa kamar hotel tempat selfie mendagih nginap sebesar 27 juta rupiah. Itu hanya untuk 2 malam saja. Wah, pegawai Dinas Perumahan Pemprov DKI keren juga ya. Nginap di Kempinski 2 malam habis 27 juta. Bunyi keterangan akun @partaisosmed dikutip harianhaluan.com pada Selasa 4 April 2023. Angka tersebut tentu membuat publik terkejut. Lantas berapakah harta kekayaan pegawai Dinas Perumahan Pemprov DKI Jakarta, selfie mendagih? Dikutip dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, nilai harta selfie mendagih ternyata mengalami kenaikan loh. Ketika menjabat sebagai Kepala Seksi Kawasan Permukiman Suku Dinas Perumahan Pemprov DKI Jakarta pada tahun laporan 2019, selfie mendagih tercatat memiliki aset berupa tanah dan bangunan senilai 4 miliar rupiah. Aset tersebut terdiri dari tanah dan bangunan seluas 60 meter persegi atau 21 meter persegi di Kota Karawang hasil sendiri 85 juta rupiah. Tanah dan bangunan seluas 35 meter persegi di Kota Jakarta Utara 450 juta rupiah. Tanah seluas 1540 meter persegi di Kota Minahasa hasil sendiri 650 juta rupiah. Tanah dan bangunan seluas 202 meter persegi atau 210 meter persegi di Kota Jakarta Utara 2 miliar rupiah. Dan tanah dan bangunan seluas 9 meter persegi atau 69 meter persegi di Kota Jakarta Utara hasil sendiri 1,3 miliar rupiah. Adapun total harta kekayaan selfie pada laporan 2019 senilai 5,6 miliar rupiah. Angka tersebut naik di tahun laporan 2021. Kemudian aset kendaraan senilai 253 juta rupiah, harta bergerak lainnya 728 juta rupiah, kas dan setara kas 140 juta rupiah.
Harta lainnya 200 juta rupiah, kemudian utang 200 juta rupiah. Dengan demikian total hartanya senilai 6,4 miliar rupiah. Yang dilakukan Heru Budi yang secara tegas meminta mengusut tuntas masalah ini tentu menjadi reputasi DKI Jakarta di eranya semakin bersih. Selain itu, Heru Budi secara tidak langsung juga menegaskan bahwa pejabat yang ada dalam lingkup pemerintahan Provinsi DKI Jakarta tidak bisa macam-macam lagi. Seperti apapun mereka, para oknum ini bertingkah di tangan Heru Budi akan diungkap dan ditindak tegas. Sepertinya model-model pejabat macam Selvi Mandagi ini merupakan tinggalan gubernur sebelumnya, yakni Anies Baswedan. Karena hanya di era Anies, para pejabat yang duduk di kursi Pemprov DKI bisa semena-mena. Para oknum ini seperti diberikan kebebasan menguras duit-duit warga DKI oleh Anies. Maka dari itu wajar juga Anies mendapat WTP 5 kali berturut-turut. Karena oleh Anies, semua penyamu dilindungi. Bagaimana kalau menurut Anda? Pemda berada oleh karena ada rakyat dan warga yang ada di daerah ini. Apa yang terjadi di Kampung Bayam adalah contoh berikut tentang buruknya pemerintahan Anies. Kampung Bayam adalah sebuah daerah di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kepada mereka, Anies dulu menjanjikan hadirnya rumah susun sebagai tempat tinggal mereka, yang belakangan disebut sebagai Kampung Susun Bayam. Modernis, Sekda baru DKI temukan kejanggalan Kampung Susun Bayam. Atas arahan PJ Heru, Sekda DKI sikap tangani ketidakbecusan Anies. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Dengan apa yang sudah dia lakukan selama bertahun-tahun di Jakarta, mempertontonkan kebodohan, kebohongan, dan kemunafikan di hadapan publik tanpa rasa bersalah. Bagi saya orang-orang seperti ini jangan sampai menjadi pejabat di Indonesia. Ya, bukan cuma itu ya, penugasan kepada PT Jakpro oleh Anies untuk mengelola JIS, tim dan pengelolaan, tim tahu kan, tim Taman Ismail Marzuki, pengelolaan aset-aset Pemprov di Pulau Reklamasi misalnya, yang keseluruhannya berkaitan dengan pengamanan dan pengelolaan aset daerah perlu mendapat perhatian yang serius dari pejabat gubernur Pak Heru Budi dan juga DPRD. Karena potensi bocornya lumayan coy. Sekretaris Daerah atau Sekda DKI Jakarta, Joko Agus Setiono, tengah mengkaji penyelesaian permasalahan Kampung Susun Bayam yang menyebabkan 75 kepala keluarga korban terdampak proyek Stadion JIS menjadi terlantar. Sekda DKI Jakarta, Joko Agus Setiono, mengatakan Kampung Susun Bayam saat ini tengah dalam pengkajian solusi, di mana penjabat Gubernur DKI Jakarta menginginkan untuk diberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Kita saat ini masih dalam pembahasan dan mencari solusi yang baik. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan paling baik kepada masyarakat. Jelas Joko kepada awak media Kamis 2 Maret 2023. Joko juga menyampaikan bahwa besaran tarif sewa masih terus dikaji paralel dengan pengkajian subsidi untuk rusun Kampung Susun Bayam. Di lain pihak, anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta, Manuara Siahan, mengatakan pembangunan Kampung Susun Bayam oleh PT Jakarta Propertindo atau Jakpro memiliki kesalahan konsep. Pembangunannya itu terlalu mewah dan bukan untuk kelas masyarakat yang terdampak akibat penggusuran JIS. Sehingga harganya jika dihitung berdasarkan nilai investasi dengan nilai kemampuan masyarakat, harganya tidak matching. Sehingga penggunaannya terkendala sampai saat ini. Sebagaimana diketahui, harga sewa Kampung Susun Bayam yang sudah diumumkan oleh Jakpro berkisar Rp700.000. Namun warga calon penghuni merasa keberatan karena berpenghasilan rendah. Warga meminta tarif sewa Kampung Susun Bayam diturunkan ke kisaran Rp150.000 atau disamakan dengan tarif Kampung Akuarium yang ditanggung oleh koperasi. Menanggapi hal tersebut, Manuara mendengar kabar bahwa bangunan Kampung Susun Bayam nantinya akan diserahkan kepada Dinas Perumahan. Namun sampai saat ini, Jakpro dan Dinas Perumahan dikabarkan belum menemukan titik temu. Turun tangannya Sekda DKI dalam menangani ketidakbecusan Jakpro dan Anies Baswedan ini tentu menampar telak muka Anies. Dengan arahan PJ Heru, Sekda DKI dengan sigap mencari solusi yang masih belum menemui titik terang sampai sekarang. Semua kebijakan yang dikeluarkan oleh Anies menjadi momok dan beban bagi Pemprov DKI dan warga Kampung Bayam. Ketidakjelasan nasib warga Kampung Bayam kini memang semakin terkatung-katung.
Setelah janji manis, sang mantan gubernur seiman memperdaya mereka hingga merelakan rumah-rumah di Kampung Bayam digeser agar tanahnya bisa dibangun stadion megah. Nyatanya, warga Kampung Bayam pun tak kunjung mendapatkan ganti tempat tinggal. Padahal pada 18 Oktober 2022, Persaudaraan Warga Kampung Bayam atau PWKB meminta kepada Jakpro dan Pemprov DKI Jakarta agar warga dapat mulai menempati unit di Kampung Susun, karena ada beberapa yang terkena gusuran di sekitar rel. Permintaan tersebut direspon dengan penandatanganan kesepakatan di atas materai yang pada substansinya menyatakan bahwa warga akan segera menghuni Kampung Susun Bayam. Namun tidak satupun warga yang mendapatkan rangkap dokumen kesepakatan tersebut sampai keberatan administratif diajukan. Apalagi Jakpro dan Pemprov DKI Jakarta disebut hanya menebarkan janji palsu terkait penggusuran pembangunan stadion yang menjadi andalan era Anies Baswedan itu. Saya menduga mungkin Anies sengaja meresmikan rusun tersebut supaya sepeninggal dirinya siapapun gubernur atau penjabat gubernur sementara akan kena getahnya dengan warisan masalah yang ditinggalkan oleh program yang belum siap huni itu. Dan terbuktikan kalau warga Kampung Bayam korban gusuran Stadion JIS menuntut PJ Heru agar segera memberikan kejelasan. Namun menanyakan hal ini kepada Anies rasanya akan percuma saja. Ia pasti sudah menyiapkan ratusan atau ribuan kata buat menangkis setiap serangan yang mengarah kepadanya, meski tetap tanpa solusi. Bagaimana kalau menurut Anda?